Baik, selamat siang. Saya Muhammad Sagidi Marzio, bisa dipanggil sebagai Sagi, dari salah satu mahasiswa BINUS University Online yang akan mempresentasikan hasil dari proyek penelitian digitalisasi UMKM sebagai upaya pemberdayaan ekonomi dan pengentas kemiskinan terkait SDG No Poverty. Proyek ini dilaksanakan secara kelompok ya dengan rekan-rekan saya yaitu ada Ana Subagio, Asraf Muhammad Izzuddin, saya sendiri dan ada Wulan Utami. Kita langsung saja. Pertama yang kita akan bahas adalah latar belakang masalah. Latar belakangnya di sini ada sejumlah 9,36% tingkat kemiskinan di Indonesia berdasarkan data tahun 2023. Dan ketika dianalisis, sebenarnya kontributor signifikan ekonomi utama di Indonesia ini adalah UMKM. Nah, dari data-data tersebut, kami mendapatkan fenomena utama pada masalah ini, yaitu yang pertama, banyak UMKM belum memanfaatkan teknologi digital secara optimal. Kemudian ada kurangnya pemahaman dan keterampilan digital di kalangan pelaku UMKM atau pedagang penjual itu sendiri. Selanjutnya ada UMKM memiliki potensi besar sebenarnya dalam mengurangi kemiskinan, namun terhambat untuk penggunaan digitalisasi. Nah, berikutnya juga ada tantangan terhadap implementasi digital feature atau digital metode ya pada UMKM, yaitu program pemberdayaannya seringkali terhambat karena kurangnya pendampingan dari para ahli secara berkelanjutan kepada para penjual atau pedagang UMKM. Kemudian beberapa rumusan masalah yang kami dapati pada proyek penelitian ini, yaitu yang pertama, sebenarnya bagaimana peran digitalisasi dalam meningkatkan pendapatan UMKM di masyarakat miskin. Berikutnya juga, apa saja kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi digital. Selanjutnya, bagaimana implementasi proyek ini dapat membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan critical dan creative thinking, collaboration, selanjutnya juga terkait social awareness. Dari rumusan masalah tersebut, kami juga memetakan beberapa tujuan proyek. Pertama, tujuan proyeknya untuk komunitas atau masyarakat. Untuk masyarakat, tujuannya adalah memberikan pelatihan pemasaran digital kepada para pelaku UMKM. Kemudian membantu merancang strategi pemasaran berbasis e-commerce dan juga media sosial. Terakhir, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan melalui UMKM digital. Secara paralel, tujuan proyek ini untuk para mahasiswa yaitu mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif, meningkatkan kemampuan kerjasama tim, dan menumbuhkan kesadaran sosial terhadap pemasaran ekonomi. Untuk beberapa sampel hasil temuan di lapangan, kami melakukan penelitian kepada salah satu narasumber, yaitu Rizky Rahardi Putra. Usahanya adalah peternakan ayam di Klaten, ya, salah satu daerah di Jawa Tengah. Beliau melakukan bisnis peternakan ini pada tahun 2017, ya, mulai dari tahun 2017. Dan beberapa temuannya kami bagi menjadi dua, yaitu pertama ada temuan positif. Beliau berhasil melakukan adaptasi pandemi dan berhasil beralih ke digitalisasi saat COVID-19. Platform pemasaran yang digunakan untuk proses digitalisasi adalah Facebook untuk memasarkan produk tersebut. Kemudian juga beliau memanfaatkan YouTube untuk melakukan produk branding dan juga edukasi terhadap produk yang dimiliki oleh beliau. Berikutnya juga dampak signifikan penggunaan digitalisasi. Ya, beliau mengakui bahwa meningkatkan jangkauan pasar dan pendapatan pada bisnis yang dijalankan oleh
Bapak Rizky Radiputra ini. Berikutnya ada tantangan yang dihadapi. Yang pertama ada persaingan harga karena kompetisinya ketat dalam industri. Berikutnya adalah kesulitan dalam mengembangkan followers ya di sosial media atau internet. Selanjutnya ada literasi digital, yaitu kurangnya pelatihan teknis yang memadai menurut beliau. Dan terakhir ada keterbatasan modal ya. Ada hambatan akses terhadap modal untuk sumber daya digital ya atau platform-platform digital. Nah, solusi yang ditawarkan oleh kami ya berdasarkan temuan dan hasil penelitian tersebut adalah pertama perlu adanya pelatihan dasar untuk penggunaan media sosial dan platform e-commerce kepada UMKM terutama di daerah pedesaan. Selanjutnya ada bimbingan teknis, yaitu pembuatan konten digital, foto produk, video promosi, pengelolaan akun sosial media seperti TikTok dan juga e-commerce Shopee. Selanjutnya ada edukasi branding, yaitu pentingnya branding dan pelayanan pelanggan ya pada platform digital. Terakhir ada panduan praktis, yaitu menggunakan modul sederhana digitalisasi UMKM berbasis pengalaman langsung narasumber, yaitu Bapak Rizky. Target implementasinya ini yaitu UMKM di wilayah pedesaan ya. Salah satu contohnya seperti Klaten. Pendekatannya adalah pelatihan berbasis kebutuhan lapangan. Untuk keberlangsungan, yaitu programnya perlu ada pendampingan ya kepada narasumber atau pelaku UMKM. Kolaborasinya di sini adalah melibatkan mahasiswa sebagai fasilitator platform UMKM dan juga mentor untuk pelaku UMKM. Nah, refleksi pribadi di sini adalah pengalamannya yaitu pelaksanaan proyek memberikan pengalaman mendalam dalam memahami dinamika atau perbedaan ya tantangan yang dihadapi pelaku UMKM. Di sini juga ada pembelajaran utama ya, yaitu kami juga mendapatkan identifikasi langsung kepada masalah yang real, hambatan secara praktek ini seperti apa, dan juga dapat mengembangkan soft skills kami sendiri ya dalam berpikir kritis dan kreatif. Pengembangan kompetensi tim, nah di sini ada kolaborasi yang efektif ya. Keterlibatan tim juga meningkatkan kemampuan kolaborasi dan komunikasi antar tim. Nilai belajar guna aksi, ya, di sini juga kami menekankan pengembangan keterampilan berpikir kritis dan dampak berkelanjutannya sarana kepada kami untuk pembelajaran dan pengembangan kompetensi diri. Terakhir untuk kesimpulan dan rekomendasi, kesimpulan utamanya di sini ternyata digitalisasi memang memiliki peran strategis dalam memperkuat posisi UMKM. Kemudian ada temuan-temuan utamanya yaitu pelaku UMKM juga menyadari pentingnya teknologi dalam memperluas pasar. Berikutnya ada keterbatasan pengetahuan teknis, akses dan pelatihan, dan kurangnya pendampingan berkelanjutan menjadi hambatan utama pelaku UMKM. Dan mahasiswa berperan sebagai agen perubahan dalam menjembatani kesenjangan melalui program pelatihan dan edukasi digital. Rekomendasi strategi dari kami adalah pertama peningkatkan akses pelatihan ya, kepada pelaku UMKM ya, entah dari instansi pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga non-profit. Kemudian yaitu fasilitasi platform digital. Pengembangan platform digital untuk UMKM seperti marketplace lokal atau e-commerce, media sosial dan video channel ya seperti YouTube ini perlu dimanfaatkan gitu ya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan untuk hasil penelitian saya bersama kelompok saya. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.